SCL 95,7 kami ada bersama Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat SCL. Kembali lagi bersama saya Kamera Norin dan kru yang bertugas di kesempatan kali ini. Dan seperti biasa di SCL Podcast, kali ini kita datang langsung ke salah satu kantor BPR Sukabumi, yang mana BPR Sukabumi adalah bank pemerintah milik Pemda Kabupaten Sukabumi. Dan di sebelah Norin juga sekarang sudah ada Bapak Rian Hendriana, Sarjana Ekonomi selaku Kepala Cabang Kantor Pusat Operasional BPR Sukabumi. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak untuk waktunya di sela kesibukannya sebagai Kepala Cabang, apalagi BPR ini dengan intensitas yang cukup tinggi aktivitasnya masih berkenan untuk berbincang barengan LCL terkait dengan program-program apa saja di BPR gitu, dan juga terkait dengan fungsinya kantor pusat operasional itu seperti apa. Mungkin masyarakat Kabupaten Sukabumi juga ingin mengetahui lebih pasti dan lebih jelas lagi Pak, sebenarnya BPR Sukabumi itu seperti apa sih? BPR Sukabumi itu memiliki program unggulan dan prioritas apa saja sih Pak? Boleh dijelaskan dari Ibu kan? Baik, terima kasih Ibu. Perkenalkan, nama saya Rian Hendriana, Sarjana Ekonomi. Alhamdulillah sampai saat ini saya diamanatkan oleh manajemen BPR Sukabumi untuk menduduki jabatan sebagai Kepala Cabang atau Kepala Kantor Pusat Operasional. Sebagaimana diketahui bahwa Perumda BPR Sukabumi ini milik pemerintah Kabupaten Sukabumi. Namun kami berada di lokasi yang berada di kota Sukabumi. Namun secara fakta bahwa kami BPR Sukabumi merupakan sebagai lembaga intermediasi yang berfungsi untuk menampung dana masyarakat, karena kami punya produk tabungan dan deposito. Bila mana ada masyarakat yang kelebihan dananya, boleh disimpan di Perumda BPR Sukabumi yang beralamat di Jalan Raya Surya Kencana nomor 51 Kota Sukabumi. Adapun produk tabungan yang kami miliki itu ada yang namanya tabungan Sibarokah. Ya, tabungan Sukabumi Berkah. Itu peruntukannya untuk semua masyarakat Kabupaten dan Kota Sukabumi. Yang kedua, kami juga punya produk tabungan yang bernama tabungan Tahara. Itu produk unggulan kami juga yang namanya tabungan hari raya. Itu diikuti oleh para masyarakat kabupaten dan kota juga dengan sistem angsuran setiap bulan. Dan itu mulai dilaksanakan 1 minggu setelah Lebaran Hari Raya Idul Fitri. Dan ada setoran itu disesuaikan dengan tabel atau pamflet yang ada di kami. Jangka waktunya 10 bulan. Tentu sangat menguntungkan sekali untuk para masyarakat, karena boleh kita ketahui ya ada isu-isu terkait dengan arisan-arisan yang kurang begitu menguntungkan buat mereka pada saat berakhirnya iuran untuk arisan-arisan daging atau arisan yang lainnya. Kadang-kadang mereka tuh bisa nggak menerima karena si pengepulnya itu nakal. Makanya kami hadir, Perumda BPR Sukabumi hadir di tempat masyarakat untuk mengantisipasi kebutuhan para masyarakat di saat Hari Raya Idul Fitri, dan itu sangat menguntungkan sekali. Yang ketiga, kita juga punya tabungan yang namanya Siwajar, Sukabumi Wajib Belajar. Itu dikhususkan untuk para pelajar baik tingkat SD, SMP, SMA, dan tingkat universitas. Itu silakan pada para pelajar dan juga para orang tua untuk datang ke KPO, Kantor Pusat Operasional Perumda BPR Sukabumi. Di situ kami nanti ada petugas yang memberikan pengarahan terkait dengan setoran setiap bulannya.
Ada lagi tabungan tapak, Oke. tabungan pajak kendaraan. Itu sama sistem setorannya sesuaikan dengan nilai pajak kendaraan yang akan dibayarkan. Jadi keuntungannya pemilik kendaraan ikut tabungan tabak pada saat jatuh tempo STNK atau pembayaran pajak hanya menyerahkan bukti STNK asli ke petugas kami. Si nasabah atau debitur kami dudukkan saja di rumah. Oke. Nanti petugas kami yang mengurus terkait dengan pembayaran pajaknya ke pihak Samsat. Dan itu tidak menunggu lama, 1 hari Langsung ya. langsung selesai. Dan kita serahkan SNK asli setelah adanya pembayaran pajak dari pihak kami ke pihak Samsat. Oh, berarti memang ada tabungan ya. Ada Jadi tabungan. masyarakat juga nggak perlu risau, apalagi mungkin misalnya aduh pajak ini akan berakhir nih. Betul. Nggak usah pusing ya, karena Iya. sudah ada tabungan di BPR, tabungan tapak itu. Betul. Iya. Ada program bantuan lah, maksudnya untuk meringankan Oke. pada saat nanti bayar pajak si deposan atau debitur itu penabung hanya setoran tiap bulan. Oke. Jadi tidak Diangsur gitu ya. memberatkan. Oke, siap. Dan juga ada tabungan bangkit, tabungan itu untuk kredit. Jadi selain kita punya produk deposito dan tabungan, kita juga punya produk yang namanya kredit. Oke. Kredit bagi masyarakat yang membutuhkan untuk penambahan modal usaha, kita punya yang namanya kredit mitra Sukabumi Sejahtera. Itu dikhususkan untuk para pedagang atau pengusaha yang benar-benar membutuhkan tambahan permodalan buat kami, buat kita. Selanjutnya ada yang namanya produk kredit konsumtif. Itu untuk para pegawai yang berpenghasilan tetap, Oh, oke. di antaranya para buruh dan juga para pegawai ASN yang ada di lingkungan pemerintah Kabupaten Sukabumi, baik ASN-nya ataupun baik tenaga honorernya ataupun tenaga P3K-nya. Jadi spesial lah ya. Spesial, betul. Jadi biasanya kan kalau perkreditan itu diurusan hanya untuk ASN saja, tapi ternyata di BPR itu untuk tenaga non ASN pun bisa gitu ya. Bisa kita bantu dengan produk kredit yang namanya kredit konsumtif. Dan ada juga kredit konstruksi. Oke. Kredit konstruksi itu dikhususkan untuk kegiatan pembangunan ataupun pemberi kegiatan itu hanya dari pemerintah kabupaten saja. Jadi tidak keluar dari pemerintah kabupaten. Itu bisa kita bantu dengan plafon untuk kredit konstruksi dari real cost sebanyak 60%. Oke. Jadi kita tidak bantu keseluruhan dan kita bantu dari nilai real cost-nya sebesar 60%. Mungkin seperti itu yang Oke. bisa kami sampaikan. Berarti memang BPR ini program prioritasnya itu kebanyakan itu sangat membantu masyarakat ya. Banyak sekali. Oke. Nah, kalau selama ini Pak dari BPR sendiri ada nggak sih kendala-kendala khusus gitu yang dihadapi oleh BPR terutama dalam menghadapi masyarakat juga. Masyarakat kan biasanya apalagi soal perkreditan gitu Iya. masyarakat, karena kebanyakan masyarakat juga mereka pengen pengajuan perkreditan, tapi mereka kadang-kadang juga ketakutannya, karena mereka ketakutannya, wah saya kan kalau pinjam itu harus menggunakan jaminan-jaminan tertentu, sementara mungkin mereka juga membutuhkan, tapi mereka istilahnya mereka tidak punya jaminan apa-apa untuk dijaminkan gitu. Itu bagaimana Pak? Baik, saya tertarik dengan pertanyaan Ibu. Kebetulan terkait dengan masyarakat yang tidak mempunyai jaminan, namun dia punya usaha, kami ada program Oke. kredit yang namanya kredit sahabat mikro. Itu dikhususkan untuk para pengusaha ataupun para UMKM Oh. di wilayah kerja Kabupaten Sukabumi. Oke. Jadi bisa gabung dengan kami karena salah satu syaratnya betul itu tanpa agunan, Oke. tanpa jaminan. Tanpa jaminan ya. Namun dia punya usaha dan usaha tersebut sudah berjalan kurang lebih 2 tahun. Artinya sudah teruji lah
usahanya dia pada saat dia kondisi COVID, setelah melewati COVID, dan itu pun secara bank teknis kita tempuh. Salah satunya yaitu adanya SLIK. Oh, sulit aja. Ya, SLIK OJK ataupun IDEB yang dulu mah IDEB atau SID, Sistem Informasi Debitur ataupun Informasi Debitur IDEB. Nah, kalau itu SLIK OJK-nya sudah lolos, artinya tidak ada kolektibilitas di bank lain bagus, itu kan lolos, kita bisa tindak lanjuti itu. Nanti ada petugas kami yang datang ke lokasi untuk melihat survei, untuk melihat usahanya layak dan tidaknya untuk diberikan fasilitas kredit sahabat mikro. Itu plafon maksimal di angka 10 juta dengan jangka waktu 24 bulan. Oh, 1 tahun, Dan 2 tahun ya? 2 tahun. Dan angsuran itu sangat murah. Karena kita berikan margin atau bunga itu 6% per tahun atau setiap bulan 0,5%. Artinya dari pinjaman 10 juta itu yang lebihnya atau jasanya ataupun bunganya hanya 50.000. Baik. Oke, memang ini sangat menarik sekali, apalagi kita kan suka keliling-keliling dengan para pelaku UMKM nih untuk Anda para UMKM Kabupaten Sukabumi yang memang kebanyakan itu para pelaku UMKM itu di endingnya suka kendala mereka itu adalah di permodalan. Mungkin ini menjadi akan salah satu cara bagi para pelaku UMKM yang memang benar-benar membutuhkan permodalan dengan diberikan bantuan perkreditan oleh Bank BPR juga dengan suku bunganya yang cukup ringan sekali, dan ini tanpa jaminan ya, tentunya dengan berbagai ketentuan dan persyaratan yang berlaku yang ditetapkan oleh BPR. Betul. Oke, Pak, ada target sendiri nggak sih Pak, terutama dari kantor pusat operasional di tahun ini Pak? Baik, setiap tahun kami ada target yang dibebankan oleh pihak manajemen yang namanya itu Rencana Bisnis Bank atau RBB. Rencana Bisnis Bank itu ditargetkan sampai dengan akhir tahun. Posisi kita di 31 Desember. Nah, sampai saat ini untuk target Rencana Bisnis Bank atau target pencapaian salah satunya yang ditargetkan oleh manajemen itu penghimpunan dana baik tabungan dan deposito, terus kredit untuk penyaluran dananya. Ada 6 poin yang ditargetkan oleh pihak manajemen. Terus pencapaian laba rugi, pencapaian tingkat NPL non performing loan, terus tingkat pencapaian atau pendapatan dari kredit write off. Nah, sampai saat ini untuk kantor kami, alhamdulillah dari tingkat laba sudah mendekati tercapai, dan dari sisi kreditnya ataupun penyaluran dana kita sudah melebihi target. Dan alhamdulillah dengan program UMKM manajemen kemarin melakukan terobosan terhadap para UMKM untuk kredit sahabat mikronya, bekerja sama dengan Dinas KB, Dinas KB, dan itu dengan istilah ada program keluarga aksektor. Nah, kan ada binaan dari Dinas KB untuk para UMKM. Kami masuk situ untuk memfasilitasi permodalannya Pak. Permodalannya, karena mungkin saja ini matching dengan program dari Dinas KB untuk meningkatkan taraf hidup keluarga berencana di wilayah Kabupaten Sukabumi. Nah, untuk target RBB semoga dan tersemogakan di akhir tahun ini 6 target itu yang disepakati dengan manajemen bisa tercapai, bahkan bisa melampaui. Cukup Bu. Luar biasa, keren nih. BPR ini memang sahabat UMKM dan sahabat para pegawai, terutama para pegawai non PNS yang sangat terbantu biasanya oleh BPR sendiri, karena BPR itu salah satunya yang memang memberi fasilitas perkreditan bagi tenaga baik ASN ataupun non ASN tanpa dipersulit ya.
tanpa dipersulit. Jadi untuk Anda sahabat UMKM ataupun juga rekan-rekan non ASN juga yang memang bingung, langsung aja datang ke kantor BPR Sukabumi. Sesuai lokasi tempatnya masing-masing, karena BPR ini banyak ya Pak ya? Ada berapa cabang? Ada 13 Oh, ada cabang 13 cabang. dan ada 24 kantor kas. Oke, ini tersebar Ini tersebar di seluruh kecamatan Ya, di di wilayah kabupaten. kabupaten. Wow, berarti memang ini daerah Pejampangan juga nggak usah khawatir ya Pak Nggak ya? usah khawatir. Oke, luar biasa Betul itu sekali. BPR. Amin. Oke, dan Bapak sekali lagi terima kasih Sama-sama. kalian atas waktunya. Mudah-mudahan Sama-sama. BPR selalu memberikan yang terbaik, terutama Amin. untuk Kabupaten Sukabumi. Amin. Oke, Sobat ACL, untuk Anda juga yang memerlukan informasi terkait dengan program apa saja dan juga perkreditan apa saja yang ada di BPR Sukabumi, langsung aja datang ke kantor BPR di masing-masing cabang yang ada di wilayah Kabupaten Sukabumi. Saya Kamila Loren yang bertugas mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.